Ini yang menghancurkan barang bukti, mengubah barang bukti, memalsukan barang bukti, memalsukan saksi segala macam, bebas berkeliaran, bahkan membunuh 6 laskar. Selama proses dia tetap bertugas di 2 polisi tadi, tetap gajian dari uang kita, dan ketika disidang dengan berbagai macam macam, dibebaskan dari segala sumat. Rasanya mustahil itu menjadi tuntas ketika rejim ini masih berkuasa. Ketika rejim ini masih berkuasa, rasanya mustahil. Jadi ketika rejim ini berganti, tumbang atau apapun namanya, baru keadilan masalah hukum ini bisa kita tegakkan dengan keadilan dulu. Apa kita mau begitu terus? Ya, begini terus maksud saya. Apa kita mau begini terus? Ada kejadian kayak sedemikian rupa gitu kan, capek gitu loh. Dan akhirnya apa? Itu kan melacurkan intelektual mereka juga. Mereka sebenarnya orang-orang pinter, orang-orang yang punya hati nurani, tapi menutupi sedemikian rupa. Jadi keahlian, kecerdasannya, nurani ini digunakan untuk menutupi hal yang benar. Ini kan menurut saya bisa mati berdiri itu lama-lama orang yang begitu. Ada yang lurus dibengkok-bengkokin gitu loh. Mau sampai kapan gitu loh? Anda mau mewariskan dagelan-dagelan ini kepada anak cucu? Oh, kalau ini jadi menjadi presiden buruk loh. Allah tidak lalai, Allah tidak diam, Allah tidak akan biarkan orang-orang zalim dengan segala kezalimannya, saudara. Karena itu, saudara, nggak usah kaget kalau ada satu peristiwa kezaliman di hari itu Allah belum buka, tapi di hari-hari berikutnya Allah buka satu persatu ya. Ini belum di akhirat nih, baru di dunia. Allah buka satu persatu, dan betul begitu dibuka kita terbelalak kaget. Oh begitu, oh ternyata zalim, oh ternyata bejat, oh ternyata bobrok, oh ternyata lebih jahat dari yang kita kira. Subhanallah. Maka saya katakan, saya pinjam lagi-lagi slogan itu, jangan mau kalah. Negara tidak boleh kalah dengan kebejatan oknum, negara tidak boleh kalah dengan kekerasan oknum, dengan institusi juga lebih besar dibanding oknum itu sendiri kan. Gitu. Kasus KM50 harus dibawa ke pengadilan HAM. Habib Rizik, rezim ini akan berganti insya Allah. Habib Rizik siap membeberkan kabar terbaru di mana pihaknya mengklaim telah mendapatkan mobil yang dipakai para pengawalnya sebelum peristiwa KM50 berlangsung. Rizik pun mengungkapkan bahwa apa yang terjadi pada 6 pengawalnya yang tewas merupakan pelanggaran HAM berat karena mengandung unsur unlawful killing, extrajudicial killing, obstruction of justice, dan abuse of power. Karenanya, Rizik menganggap semua yang terlibat dalam tewasnya 6 warga sipil ini harus diseret ke pengadilan HAM, bukan pengadilan biasa. Rizik dan pihaknya akan berusaha habis-habisan agar kasus ini masuk ke pengadilan HAM agar terang benderang mengenai apa yang terjadi pada 6 pengawalnya yang tewas oleh oknum aparat dan telah disebut sebagai unlawful killing. Ia pun di hadapan jamaahnya terus memberikan optimisme agar kasus ini selesai secepatnya. Kalaupun tidak, maka menurutnya kebenaran akan terungkap kapanpun. Rizik pun mengatakan akan menyimpan bukti mobil yang dipakai 6 pengawalnya yang tewas dalam peristiwa KM50. Habib Rizik siap membeberkan kabar terbaru di mana pihaknya mengklaim telah mendapatkan mobil yang dipakai para pengawalnya sebelum peristiwa KM50 berlangsung. Rizik pun mengungkapkan bahwa apa yang terjadi pada 6 pengawalnya yang tewas merupakan pelanggaran HAM berat karena mengandung unsur unlawful killing, extrajudicial killing, obstruction of justice, atau abuse of power. Karenanya Rizik menganggap semua yang terlibat dalam tewasnya 6 warga sipil ini harus diseret ke pengadilan HAM, bukan pengadilan biasa. Rizik dan pihaknya akan berusaha habis-habisan agar kasus ini masuk ke pengadilan HAM agar terang benderang mengenai apa yang terjadi pada 6 pengawalnya yang tewas oleh oknum aparat dan telah disebut sebagai unlawful killing. Ia pun di hadapan jamaahnya terus memberikan optimisme agar kasus ini selesai secepatnya. Kalaupun tidak, maka menurutnya kebenaran akan terungkap kapanpun itu. Rizik pun menyatakan akan menyimpan bukti mobil yang dipakai 6 pengawalnya yang tewas dalam peristiwa KM50. Kasus KM50 harus dibawa ke pengadilan HAM. Habib Rizik, rezim ini akan berganti insya Allah. Habib Rizik siap membeberkan kabar terbaru di mana pihaknya mengklaim telah mendapatkan mobil yang dipakai para pengawalnya sebelum peristiwa KM50 berlangsung. Rizik pun mengungkapkan bahwa apa yang terjadi pada 6 pengawalnya yang tewas merupakan pelanggaran HAM berat karena mengandung unsur unlawful killing, extrajudicial killing, obstruction of justice, dan abuse of power. Karenanya, Rizik menganggap semua yang terlibat dalam tewasnya 6 warga sipil ini harus diseret ke pengadilan HAM, bukan pengadilan biasa.
Rizik dan pihaknya akan berusaha habis-habisan agar kasus ini masuk ke pengadilan HAM agar terang benderang mengenai apa yang terjadi pada 6 pengawalnya yang tewas oleh oknum aparat dan telah disebut sebagai unlawful killing. Ia pun di hadapan jamaahnya terus memberikan optimisme agar kasus ini selesai secepatnya. Kalaupun tidak, maka menurutnya kebenaran akan terungkap kapanpun. Rizik pun mengatakan akan menyimpan bukti mobil yang dipakai 6 pengawalnya yang tewas dalam peristiwa KM50. Habib Rizik siap membeberkan kabar terbaru di mana pihaknya mengklaim telah mendapatkan mobil yang dipakai para pengawalnya sebelum peristiwa KM50 berlangsung. Rizik pun mengungkapkan bahwa apa yang terjadi pada 6 pengawalnya yang tewas merupakan pelanggaran HAM berat karena mengandung unsur unlawful killing, extrajudicial killing, obstruction of justice, atau abuse of power. Karenanya Rizik menganggap semua yang terlibat dalam tewasnya 6 warga sipil ini harus diseret ke pengadilan HAM, bukan pengadilan biasa. Rizik dan pihaknya akan berusaha habis-habisan agar kasus ini masuk ke pengadilan HAM agar terang benderang mengenai apa yang terjadi pada 6 pengawalnya yang tewas oleh oknum aparat dan telah disebut sebagai unlawful killing. Ia pun di hadapan jamaahnya terus memberikan optimisme agar kasus ini selesai secepatnya. Kalaupun tidak, maka menurutnya kebenaran akan terungkap kapanpun itu. Rizik pun menyatakan akan menyimpan bukti mobil yang dipakai 6 pengawalnya yang tewas dalam peristiwa KM50. Kasus KM50 harus dibawa ke pengadilan HAM. Habib Rizik, rezim ini akan berganti insya Allah. Habib Rizik siap membeberkan kabar terbaru di mana pihaknya mengklaim telah mendapatkan mobil yang dipakai para pengawalnya sebelum peristiwa KM50 berlangsung. Rizik pun mengungkapkan bahwa apa yang terjadi pada 6 pengawalnya yang tewas merupakan pelanggaran HAM berat karena mengandung unsur unlawful killing, extrajudicial killing, obstruction of justice, dan abuse of power. Karenanya, Rizik menganggap semua yang terlibat dalam tewasnya 6 warga sipil ini harus diseret ke pengadilan HAM, bukan pengadilan biasa. Rizik dan pihaknya akan berusaha habis-habisan agar kasus ini masuk ke pengadilan HAM agar terang benderang mengenai apa yang terjadi pada 6 pengawalnya yang tewas oleh oknum aparat dan telah disebut sebagai unlawful killing. Ia pun di hadapan jamaahnya terus memberikan optimisme agar kasus ini selesai secepatnya. Kalaupun tidak, maka menurutnya kebenaran akan terungkap kapanpun. Rizik pun mengatakan akan menyimpan bukti mobil yang dipakai 6 pengawalnya yang tewas dalam peristiwa KM50. Kasus KM50 harus dibawa ke pengadilan HAM. Habib Rizik, rezim ini akan berganti insya Allah. Habib Rizik siap membeberkan kabar terbaru di mana pihaknya mengklaim telah mendapatkan mobil yang dipakai para pengawalnya sebelum peristiwa KM50 berlangsung. Rizik pun mengungkapkan bahwa apa yang terjadi pada 6 pengawalnya yang tewas merupakan pelanggaran HAM berat karena mengandung unsur unlawful killing, extrajudicial killing, obstruction of justice, atau abuse of power. Karenanya Rizik menganggap semua yang terlibat dalam tewasnya 6 warga sipil ini harus diseret ke pengadilan HAM, bukan. Kasus KM50 harus dibawa ke pengadilan HAM. Habib Rizik, rezim ini akan berganti insya Allah. Habib Rizik siap membeberkan kabar terbaru di mana pihaknya mengklaim telah mendapatkan mobil yang dipakai para pengawalnya sebelum peristiwa KM50 berlangsung. Rizik pun mengungkapkan bahwa apa yang terjadi pada 6 pengawalnya yang tewas merupakan pelanggaran HAM berat karena mengandung unsur unlawful killing, extrajudicial killing, obstruction of justice, dan abuse of power. Karenanya, Rizik menganggap semua yang terlibat dalam tewasnya 6 warga sipil ini harus diseret ke pengadilan HAM, bukan pengadilan biasa. Rizik dan pihaknya akan berusaha habis-habisan agar kasus ini masuk ke pengadilan HAM agar terang benderang mengenai apa yang terjadi pada 6 pengawalnya yang tewas oleh oknum aparat dan telah disebut sebagai unlawful killing.
Ia pun di hadapan jamaahnya terus memberikan optimisme agar kasus ini selesai secepatnya. Kalaupun tidak, maka menurutnya kebenaran akan terungkap kapanpun. Rizik pun mengatakan akan menyimpan bukti mobil yang dipakai 6 pengawalnya yang tewas dalam peristiwa KM50.